Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menolong hamba-Mu untuk menyampaikan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Demikian juga seluruh umat-Mu yang dapat mendengarkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu menolong untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dimanapun berada, kami sekarang berada di tengah-tengah perkebunan unit Mayang. Salah satu perkebunan Nusantara 4. Dan di daerah ini ada satu cabang Pagaran, dan ini lokasinya di Deling 3 Mayang. Dari sini kami menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, sesuai tahun kalender gereja, Minggu tanggal 22 November 2020 sebagai akhir tahun gerejawi. Dan minggu selanjutnya kita akan memasuki minggu-minggu Advent, yaitu masa penantian Sang Penyelamat sebagai Raja, bukan sebagai bayi yang lahir di kandang domba lagi. Karena memperingati sang bayi yang lahir di kandang domba tersebut akan kita rayakan di musim Natal sampai dengan minggu-minggu Epifanias selanjutnya. Jadi sebelum sampai ke sana, kita disuguhkan dulu dengan memperingati akan ada masanya, waktu akan berakhir. Maka dalam minggu ujung tahun gerejawi ini, beberapa gereja termasuk HKBP, sebagaimana saya melayani gereja HKBP yang disebut dengan dalam bahasa Batak Parningotan Diakanong Modding, atau memperingati orang-orang secara khusus warga jemaat yang sudah meninggal pada tahun itu, dan apabila ada yang meninggal setelah tahun gerejawi sebelumnya, khususnya di bulan Desember, akan turut dibacakan namanya di penghujung tahun ini juga. Mungkin saja timbul pertanyaan, loh, orang yang sudah meninggal kok diingat-ingat lagi? Buat apa? Itu kan sudah urusan Tuhan. Betul, tidak salah. Orang yang masih hidup aja banyak yang dilupakan atau sengaja terlupakan. Begitu kan? Nah, saudara-saudara, dimanapun berada, bukan fokus pada orang yang meninggalnya,
tetapi justru mengingatkan kita yang masih hidup ini pada saat ini. Karena kita pun sama dengan mereka akan berakhir suatu saat tertentu. Dan kita tidak tahu tentang hari itu. Bahkan Yesus Kristus telah mengingatkan akan hal itu. Dalam Matius pasal 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara-saudara, bahkan Rasul Paulus dalam 1 Tesalonik pasal 5 ayat yang kedua dikatakan, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Hal inilah yang sangat perlu diingatkan tahun penghujung gerejawi ini. Sekaligus mengingatkan saudara-saudara kita yang terlebih dahulu mendahului kita, yaitu memakai dan memanfaatkan waktu yang masih ada pada kita. Dalam bahasa asli yang disebut kairos atau opportunity, yang artinya waktu, kesempatan, selagi masih ada. Pakai, pergunakan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena tidak mungkin lagi waktu kita kembali ke belakang. 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, atau 40 tahun yang lalu, kita mungkin masih ada yang masih anak-anak. Mungkin ada yang masih remaja. Mungkin ada yang masih pemuda-pemudi. Tetapi sekarang, zaman ini, saat ini, posisi kita sudah tergolong tua. Bahkan sebagian sudah masuk kriteria lansia, lanjut usia. Di sela-sela inilah waktu, kesempatan itu harus kita pakai dan manfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai timbul penyesalan, tidak ada gunanya. Hal ini juga Yesus firmankan, suatu saat akan tiba masanya, akan tiba waktunya. Yesus mengumpamakan dalam nats Injil Matius pasal 25 ini dengan seorang gembala yang memisahkan kambing domba jantan dengan kambing betina. Ini hanya analogi, gambaran, mengumpamakan. Artinya orang di sebelah kanan Yesus dan orang yang di sebelah kirinya. Kita ambil contoh pada waktu Yesus Kristus tergantung di kayu salib. Ada dua orang penjahat di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Sebelah kiri orang jahat yang tak mengenal kesalahan dan tidak ada pertobatan. Dan di sebelah kanan Yesus yang sungguh-sungguh mengenal diri, menyesal, minta pengampunan, dan belas kasihan Yesus. Inilah tipe orang yang salah, tipe orang yang berdosa, tapi sungguh-sungguh menyesal, dan kesalahannya disadari, dan dosanya disadari, serta mau mohon ampun, dan minta belas kasihan Yesus. Ini motivasi dan dorongan bagi kita. Kenali diri.
kenali kesalahan, kenali kelemahan, dan akui engkau salah dan berdosa. Mau bertobat, minta pengampunan, dan belas kasihan Yesus. Saudara-saudaraku, Yesus melanjutkan dengan menggambarkan, menganalogikan keadaan yang setiap saat ada di sekitar kita, ada di sekeliling kita. Dalam nats ini, Yesus menggambarkan saat aku lapar, engkau memberikan aku makan. Saat aku haus, engkau memberikan aku minum. Saat aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Saat aku di penjara, engkau menjengukku. Saat aku sakit, engkau memberikan pertolongan bagiku. Orang yang berada di kanannya berkata dalam perumpamaan ini, kapan engkau lapar? Kapan engkau haus? Kapan engkau telanjang? Kapan engkau terpenjara? Kapan engkau sakit? Tetapi Yesus menjawab dalam ayat yang ke-40 dalam nats ini, dan apa saja yang engkau perbuat pada salah satu daripada saudaraku yang hina ini, engkau telah melakukannya padaku. Saudara-saudara, demikian juga yang ada di sebelah kiri Yesus. Pertanyaan Yesus sama. Pada saat aku lapar, pada saat aku haus, pada saat aku telanjang, pada saat aku terpenjara, pada saat aku sakit, tetapi engkau tidak peduli. Tidak memberikan apa-apa. Artinya engkau tutup mata, cuek. Karena tidak ada kepedulian, tidak ada nilai perikemanusiaan sama sekali. Oleh karena itu, Yesus berkata dalam nats ini yang di sebelah kirinya, silakan dibuang di tempat api yang sudah bernyala, yaitu neraka. Saudara-saudara, dalam hal ini tentu ada suatu pelajaran, ada suatu motivasi, ada suatu dorongan bagi kehidupan kita, siapapun kita, apapun profesi kita, yang masih diberikan Tuhan waktu dan kesempatan di dalam hidup ini sekarang. Sebagaimana firman Tuhan berkata, apa yang diberikan tangan kanan tidak usah diketahui oleh tangan kiri. Artinya seberapa kecil pun engkau berikan dalam kepedulianmu sebagai sesama manusia, yang melihat orang-orang yang patut dan pantas engkau tolong, engkau bantu, karena mereka sesama manusia tanpa melihat latar belakang, itu sangat berarti bagi Tuhan, dan itu adalah perbuatan bagi Tuhan sendiri. Apa engkau beri bagian daripada kepedulianmu terhadap sesama, tetapi yang pantas dan yang patut kau beri. Karena memang di dunia ini, kitalah yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong mereka yang patut dan pantas, yang dikatakan Yesus salah satu orang yang hina ini. Yang hina ini pada masa konteks Yesus Kristus memang banyak kriteria. Orang-orang yang benar, yang sungguh-sungguh melakukan firman kebenaran, itu juga bisa tersingkir dan disengaja dihinakan. Yatim piatu, kaum janda-janda yang dirampas hak-haknya. Orang-orang yang terpenjara karena kebenaran dan keadilan,
Sebenarnya mereka bukan kalah tapi dikalahkan. Bukan pantas mereka dipenjara tapi sengaja dimasukkan. Karena kebenaran, keadilan, mereka tidak mau disuap sama sekali. Jadi orang kecil dan hina di mata manusia tidak pernah hina dan kecil di mata Tuhan bagi yang patut dan pantas yang melakukan kebenaran dalam firman Tuhan. Demikian juga dalam nas ini saudara-saudara, ini juga peringatan kepada setiap orang yang mengaku bahwa dia sudah kaya, memiliki harta yang banyak. Tetapi perlu sebagai motivasi dan dorongan melalui nats ini, kalau memang benar-benar engkau kaya, diberikan oleh Tuhan kesempatan, maka kau tunjukkan dalam tindakan dan perbuatanmu. Jangan sama persembahanmu dengan orang-orang miskin, dengan orang-orang yang tidak berada. Baik persembahan dalam setiap minggu, baik persembahan bulananmu, karena apa engkau berikan kepada Tuhan melalui gerejamu, akan dipakai di tengah-tengah gerejamu, dipakai dalam sosial, membantu orang-orang yatim piatu, membantu orang-orang yang difabel, masyarakat-masyarakat yang terkena musibah dan bencana alam, dan demikian juga kegiatan-kegiatan dalam pelayanan kategorial marturia, koinonia, dan diakonia. Maka apabila kita memperingati akhir tahun gerejawi, sekaligus memperingati saudara-saudara kita yang telah meninggal, yang telah mendahului kita, bukan orang meninggalnya yang fokusnya. Tetapi selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, jadilah tindakan-tindakan yang hidup. Hidup yang sungguh-sungguh diberikan kehidupan daripada kuasa Tuhan. Dalam Ibrani 5 ayat 14 dikatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Dalam Ibrani pasal yang kelima ayat 14 menunjukkan kedewasaan berpikir, kedewasaan emosional, tindakan perasaan, kedewasaan daripada iman kita, tindakan dan perbuatan kita. Maka digambarkan di sini kekristenan sebagai orang-orang yang memakan makanan keras. Maksudnya kekristenan yang sudah sungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Apakah ada masalah, apakah ada gelombang di dalam kehidupan kita, kita tetap fokus bahwa Yesus Kristus Tuhan kita sudah terlebih dahulu melakukan, melaksanakan, dan memenangkan hal itu. Maka jadilah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh seperti makanan-makanan keras, yaitu orang-orang yang dewasa. Karena dalam nats ini dikatakan dalam Ibrani 5:14 punya panca indera yang terlatih untuk membedakan yang jahat dan yang baik. Maka orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh dewasa dalam tindakan kehidupannya adalah melakukan tindakan-tindakan yang hidup, peduli kepada sesama dan terhadap alam semesta tempat tinggal kita ini. Saudara-saudara, demikian juga dalam nats epistel dalam Hesekiel pasal 34 khusus ayat 16, bahwa di sana dikatakan para domba-domba yang terabaikan, yang mengembalakan manusia-manusia yang terabaikan itu akan digembalakan, akan dibalut, artinya akan dipedulikan sebagai sesama manusia. Karena kita ini sama-sama diciptakan oleh Allah di dalam kehidupan ini. Kalaupun status kita berbeda, janganlah perbedaan itu membuat kita untuk mengerdilkan dan mengecilkan orang sesama kita. Tetapi justru kalau kita pantas dan patut dipakai Allah untuk membantu,
bantu dan tolonglah. Supaya tindakan-tindakan kita hidup. Dan marilah kita menghidupkan di dalam diri kita, tindakan kita, kepedulian terhadap sesama. Dan semoga melalui nats khotbah ini, saudara-saudara diberkati dalam setiap profesi, apapun itu, seberapapun kau berikan, berguna bagi sesama kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati saudara-saudaraku dimanapun berada dalam menghadapi tahun penghujung gerejawi ini. Amin.